Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Amanda dengan NIM 241010504421 dari kelas 03 SMJK 012 Matkul Sistem Informasi Manajemen. Saya akan membahas mengenai analisis kegagalan sistem informasi manajemen dari awal launching hingga sekarang. Transmart yang merupakan hasil akuisisi penuh Carrefour Indonesia oleh CT Corp pada tahun 2012, awalnya hadir dengan konsep baru 4-in-1, yaitu menggabungkan retail, hiburan, kuliner, dan gaya hidup dalam satu tempat. Namun, sejak awal peluncurannya hingga sekarang, perjalanan Transmart tidak berjalan mulus. Banyak gerai yang harus ditutup, terutama setelah pandemi COVID-19 melanda. Dan perilaku belanja masyarakat berubah drastis ke arah online. Di balik perubahan itu, terdapat indikasi bahwa sistem informasi manajemen atau SIM yang dimiliki Transmart belum berfungsi secara optimal dalam mendukung transformasi bisnisnya. Salah satu masalah utama terlihat dari kurangnya integrasi antara data offline dan online. Sistem informasi yang seharusnya menghubungkan transaksi di toko fisik dengan kanal digital ternyata belum berjalan secara efektif. Akibatnya, data pelanggan, stok barang, hingga perilaku pembelian tidak bisa dianalisis secara menyeluruh. Hal ini membuat manajemen sulit mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Misalnya dalam menentukan promosi, pengaturan stok, atau strategi lokasi gerai. Selain itu, penutupan puluhan gerai di berbagai daerah juga mengindikasikan lemahnya sistem pemantauan kinerja toko. Sistem informasi manajemen seharusnya mampu memberikan laporan real-time tentang penjualan, jumlah pengunjung, dan efisiensi operasional. Namun, jika data tidak terpantau dengan baik, tindakan perbaikan pun menjadi lambat. Dampaknya, Transmart mengalami penurunan pengunjung dan harus menutup sekitar 39 gerai antara tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, kerjasama dengan Bank Mega memberikan keuntungan tersendiri lewat promo diskon yang menarik bagi pelanggan setia. Dari sisi merek, nama Transmart cukup mudah dikenal dan diingat masyarakat Indonesia. Namun, di balik kekuatan itu, Transmart menghadapi berbagai kelemahan yang cukup mendasar. Salah satunya adalah kegagalan dalam mengintegritaskan sistem informasi manajemen secara menyeluruh. Dari data toko fisik dan kanal digital belum terhubung dengan baik, sehingga perusahaan kesulitan menganalisis perilaku konsumen, memantau stok barang, atau menentukan strategi promosi yang tepat. Ketika tren berjalan mulai bergeser ke arah online, Transmart tampak melambat beradaptasi. Banyak gerai lama yang tidak lagi efisien. Bahkan beberapa dianggap tidak cocok dengan konsep baru. Selain itu, harga produk di Transmart sering kali dinilai lebih mahal dibandingkan pesaingnya, seperti Hypermart, Alfamart, atau Indomaret. Kurangnya inovasi digital membuat posisi Transmart semakin lemah di tengah persaingan yang ketat. Meski begitu, Transmart masih memiliki peluang besar untuk bangkit. Dunia retail saat ini sedang bergerak menuju konsep belanja hybrid, di mana pelanggan bisa belanja baik secara online maupun offline dengan pengalaman yang terintegrasi. Jika Transmart mampu memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat sistem informasinya, perusahaan bisa memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik dan menawarkan promosi yang lebih personal. Seperti itu. Selain itu, sinergi antar unit di bawah CT Corp seperti Bank Mega, Alofresh, Trans Studio, dan Trans TV bisa menjadikan kekuatan besar untuk menciptakan pengalaman bekerja yang unik dan menyenangkan bagi keluarga Indonesia. Dengan dukungan data yang kuat, Transmart dapat memperbaiki strategi pemasaran dan kembali menarik minat masyarakat. Lalu di sisi lain, ancaman dari luar juga tidak bisa diabaikan.
Persaingan retail di Indonesia semakin sengit, terutama dengan tumbuhnya e-commerce dan platform belanja seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Konsumen kini lebih memilih belanja dari rumah karena dianggap lebih praktis dan murah. Selain itu, biaya operasional toko fisik terus meningkat, sementara jumlah pengunjung cenderung menurun. Penutupan beberapa gerai Transmart juga menimbulkan persepsi negatif di mata publik dan investor. Jika Transmart tidak segera beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan kemajuan teknologi, maka posisinya di industri retail akan semakin terancam. Secara keseluruhan, Transmart sebenarnya memiliki fondasi yang kuat, tapi kelemahannya dalam sistem informasi manajemen dan adaptasi digital membuatnya sulit bersaing di era modern. Dengan memperkuat teknologi, memanfaatkan data pelanggan, dan membangun sinergi antar unit bisnis CT Corp, Transmart masih punya peluang besar untuk kembali menjadi pemain utama dalam dunia retail Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.